Makan bergizi gratis atau MBG, kedengarannya mulia bukan? Siapa yang tidak ingin melihat anak-anak bangsa tumbuh sehat? Tapi di balik ompreng-ompreng itu tercium aroma yang jauh lebih tajam daripada bau makanan. Aroma bagi-bagi proyek skala raksasa. Pertanyaannya, apakah ini program sosial atau sebenarnya ini adalah cara paling halus untuk melegalkan korupsi di depan mata rakyat? Bayangkan anggaran 300 triliun rupiah di level pusat. Angka itu hanya angka, tapi ketika turun ke bawah, ke yayasan-yayasan, ke SPPG hingga sampai di atas meja anak-anak sekolah, siapa yang mengawasi? Jika satu porsi disunat Rp1.000 saja oleh oknum, kalikan dengan puluhan juta anak, kalikan dengan jumlah hari dalam setahun, hasilnya triliunan rupiah menguap tanpa ada yang merasa kecurian. Inilah yang disebut korupsi sistemik yang terbungkus kebijakan resmi. Siapa sebenarnya yayasan yang mengelola SPPG di daerah-daerah? Ternyata institusi negara seperti Polri dan TNI mendominasi kepemilikan sejumlah besar SPPG. Seorang anak muda bernama Theo Ardianto, ketua BEM UGM, membeberkan ada seorang ketua DPC partai memiliki tak kurang dari 9 SPPG. Jika proyek ini jatuh ke tangan orang-orang dekat kekuasaan dengan dalih efisiensi, maka pasar bebas telah mati. Kita tidak lagi bicara soal gizi anak, kita bicara soal siapa yang paling dekat dengan meja pengambil keputusan. Ketika pengadaan barang dilakukan secara tertutup atau diarahkan, maka disitulah korupsi yang sah dimulai. Realita di lapangan, di kertas laporan, menunya mungkin daging dan susu seperti yang dilaporkan oleh ketua BGN. Tapi di lapangan, faktanya jauh dari standar nilai gizi. Dan kalau dinominalkan pun di bawah anggaran yang ditetapkan untuk tiap porsinya. Selisih harganya masuk kemana? Pengawasan di ribuan sekolah di pelosok Indonesia itu hampir mustahil dilakukan secara sempurna. Program ini terlalu besar untuk diawasi, tapi terlalu manis untuk tidak dikorupsi. Pikiran waras tidak anti pada gizi anak, kita anti pada kemiskinan yang dijadikan tameng untuk memperkaya segelintir orang. Kita harus kawal program pemenuhan gizi anak-anak kita. Jangan sampai isinya hanya sisa-sisa setelah dipotong komisi sana-sini. Bagaimana menurut Anda? Apakah MBG ini murni niat baik atau hanya ladang baru bagi para pemburu rente? Jangan sampai ini hanya menjadi proyek ambisius yang berujung boncos seperti proyek food estate pada periode sebelumnya. Tulis pendapat kritis Anda di kolom komentar.